Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan ketemu lagi dengan aku di channel Hurlaini Wulandari. Di video kali ini aku bikin croissant dan rasanya itu mirip sama 7 Days. Kalau teman-teman yang udah pernah umroh atau yang pernah dapat oleh-oleh dari Mekah, itu ada roti croissant yang terkenal, mereknya itu 7 Days dan itu enak banget. Nah, aku bikin kali ini yang versi mininya. Penasaran? Nah, kalau buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu, aktifkan notifikasinya, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Yuk, langsung aja kita ke dapur. Di sini aku pakai metode autolisis. Seperti biasa, kita masukin dulu tepung terigunya yang protein tinggi ke dalam wadah, ya. Setelah itu kita masukin juga kuning telur 1 butir aja. Dan di sini juga ada susu cair. Karena kita pakai gula pasir juga, jadi baiknya kita larutkan dulu gula pasirnya dengan susu cairnya, ya. Kita aduk rata dulu, jadi dicampur ya gula sama susunya dulu. Setelah itu baru kita tuang ke wadah kita, yang dituang secara bertahap aja dan diaduk rata menggunakan spatula, ya. Ini di sini kita menggunakan metode autolisis. Buat teman-teman yang pengen tahu secara detailnya seperti apa, silahkan tonton video roti-rotian aku yang lain seperti roti sosis dan donat autolisis aku. Di sana aku bakal jelasin secara detail. Ini kita ngaduk pakai spatula aja, ya, dan masukin susunya secara bertahap. Nah, kita nggak perlu ngaduknya sampai kalis, seperti ini aja udah cukup ya, asal tercampur rata aja. Kemudian ini kita diamkan, kita tutup dulu dengan kain bersih di suhu ruang, kita diamkan selama 6 sampai dengan 8 jam ya. Kalau sudah 6 sampai dengan 8 jam, nanti hasilnya itu seperti ini. Dia membentuk gluten sendiri. Kalau kita tarik ya, dia itu nggak mudah putus. Itu ciri-ciri metode autolisis. Didiamkan sampai 6 dengan 8 jam dan dia akan membentuk glutennya sendiri. Sekarang kita masukin raginya. Di sini raginya aku campur dulu dengan air hangat sebanyak 1 sampai dengan 1,5 sendok makan. Kita aduk dulu seperti pasta. Setelah itu baru kita campurkan ke dalam adonan kita ya. Kita aduk dengan spatula aja adonan kita ini dulu. Kalau enggak pakai sendok kayu ya teman-teman. Kalau udah kecampur rata, sekarang baru kita masukin garamnya sedikit aja. Lalu kita masukin juga margarinnya. Di sini kita aduk rata atau istilahnya diuleni, biar dia lebih kalis lagi ya. Kita uleni dengan tangan. Ya, pastikan tangan teman-teman itu udah bersih. Jadi kita menguleninya selama 5 menit ya. Kalau seandainya teman-teman punya mixer nih, itu lebih bagus lagi. Di sini aku juga pakai mixer. Biar hasilnya itu lebih kalis lagi, lebih elastis lagi, dan hasilnya itu juga lebih cepat gitu. Maksudnya lebih cepat kita menguleninya ya kalau pakai mixer. Kalau nggak pakai mixer juga nggak apa-apa, bisa pakai tangan. Nah, ini kita diamkan lagi, kita bulet-buletin dulu dan kita taruh dalam wadah yang udah kita olesi dengan minyak atau margarin dan ditutup lagi dengan kain bersih, didiamkan di suhu ruang sampai 30 menit. Kalau udah, kita kempeskan adonannya. Dia sudah mengembang tadi ya, sudah proofing. Kita kempeskan dan di sini aku timbang dulu adonannya dan itu beratnya 500 gram. Dan aku mau bagi dia menjadi 10 bagian. Jadi satu bagiannya itu ada sekitar 50 gram ya. Dan ini kita bulet-buletin dulu biar dia nggak lengket. Kita kasih dengan taburan tepung terigu ya. Kita bulet-buletin. Karena di sini aku pakai metode tumpuk gitu, jadi sengaja aku bagi adonannya menjadi 10 bagian. Jadi metode bikin croissant kita ini emang sedikit berbeda ya teman-teman dengan croissant yang lainnya. Metode kita ini jadi lebih simple gitu, oke? Kalau sudah semuanya dibagi, sekarang tinggal kita pipihkan dulu dengan rolling pin ya. Jangan lupa selalu dikasih taburan tepung terigu biar dia nggak lengket.
Dan ini dipipikannya itu kira-kira selebar piring gitu. Aku sih nggak ngitung berapa, nggak ngukur diameternya berapa, tapi dikira-kira aja. Nah, menurut aku ini sudah cukup. Jadi sekarang tinggal aku taruh di dalam loyang. Jangan lupa loyangnya dikasih dengan taburan tepung terigu juga biar nggak lengket. Nah, kita ambil lagi selanjutnya, adonan selanjutnya dipipihkan lagi seperti tadi ya. Dan setelah dipipihkan dengan sesuai ukuran yang kita mau ya, setelah itu kita taruh lagi ke dalam loyang seperti tadi. Jangan lupa untuk ditaburi dengan tepung selalu ya. Oke, lakukan semua kepada seluruh adonannya, dipipihkan semua adonannya tadi yang udah kita bagi. Dan sekarang kita ambil adonan yang udah dipipihkan di dalam piring, kemudian kita olesi permukaannya dengan margarin. Olesi semua dengan margarin. Setelah itu kita tutup atau kita tumpuk dengan adonan lainnya yang udah kita pipihkan tadi. Rapikan pinggir-pinggirnya biar rata gitu. Oke, lalu kita beri margarin lagi. Dan setelah rata margarinnya dikasih, baru kita tumpuk. Nah, ini yang aku maksud dengan metode tumpuk tadi ya. Diberi margarin, lalu ditumpuk. Nah, seperti ini. Lalu diberi sampai dia nanti semuanya jadi menyatu gitu ya teman-teman, udah ditumpuk semua. Dan ini adalah bagian terakhirnya. Kalau udah yang terakhir nggak usah dikasih margarin lagi ya. Oke, kalau sudah sekarang kita tutup dengan plastik wrap atau dengan plastik lain juga boleh, ditutup rapat gitu, dan kita diamkan di dalam kulkas minimal 2 jam atau sampai dengan 3 jam. Kalau udah sekarang ini udah aku diamkan di kulkas 2 jam, aku buka dan mau aku pipihkan dengan rolling pin. Jangan lupa dikasih tepung dulu. Ya, ini di sini aku memipihkannya emang lebar gitu. Kalau teman-teman pengen hasil croissant teman-teman itu crispy atau garing gitu, jangan terlalu lebar memipihkannya. Tapi karena aku pengen dia hasilnya lembut seperti 7 days, jadi aku sengaja memipihkannya itu selebar ini biar hasilnya juga lebih banyak dapatnya gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang kita ukur, kita potong ya. Di sini aku motongnya aku bagi 8 dulu. Seperti motong pizza gitu, teman-teman. Setelah dibagi 8, aku bagi 2 lagi ya, biar dia lebih kecil gitu. Dan sekarang kita mau kasih topping. Di sini aku kasih coklat batang dan aku potong di ujung yang di ujungnya. Dan digulung ya, teman-teman. Nah, ini setelah dipotong kita gulung seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita diamkan di suhu ruang, ditutup dengan kain bersih selama 15 menit. Kalau sudah proofing, sudah mengembang seperti ini selama 15 menit tadi, kita kasih olesi dengan susu cair ya. Dioles di permukaannya itu semua. Dan jangan lupa untuk panaskan oven dulu selama 10 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Dan ini kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya ya. Tadi suhu 200 derajat Celcius selama 25 sampai dengan 30 menit, api atas, api bawah. Kalau udah matang, ini udah matang ya, kita angkat. Teman-teman harus mengenali oven masing-masing ya teman-teman, biar sesuai gitu hasilnya. Dan ini selagi panas-panas kita olesi dengan margarin biar hasilnya itu shiny. Nah, seperti inilah hasilnya. Dia emang gak garing, tapi ini hasilnya itu enak banget. Masih ada layar-layarnya juga, tapi layarnya itu karena tadi aku memipihkannya terlalu lebar gitu ya, jadi nggak terlalu tebal gitu. Tapi yang penting rasanya itu loh, mirip banget sama 7 Days. Buat teman-teman yang pengen nyobain, silahkan coba resep ini. Ini karena rasanya itu enak banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.